Jumat malam, Dirjen Imigrasi Silmi Karim meninjau langsung server layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang menyebabkan antrean panjang sehari sebelumnya. Silmi menyebut penumpukan penumpang hari Kamis terjadi karena saat server mengalami kelumpuhan, penumpang reguler dan haji tiba bersamaan. Untuk mencegah penumpukan pemeriksaan dokumen penumpang, Ditjen Imigrasi telah menyiapkan 45 konter layanan manual dengan 90 petugas di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah lebih terkendali, ya. Saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di counter, ya. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit, ya, karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi, ya, walaupun masih sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta maaf atas gangguan server pusat data nasional yang berakibat gangguan pada sejumlah layanan publik, salah satunya sistem informasi keimigrasian di bandara. Kemenkominfo menyebut sebagian layanan keimigrasian telah kembali beroperasi. Langkah pemulihan masih terus dilakukan dan untuk memperlancar layanan keimigrasian dijalankan dengan kombinasi verifikasi manual. Langkah-langkah pemulihan terus kami lakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi. Sebagian layanan melalui autogate di Bandara Soekarno-Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya. Agar proses keimigrasian dapat berjalan terus, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan. Kapolri melakukan asesmen dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mencari tahu penyebab lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kapolri, jika memang ada dugaan pidana serangan siber, polisi akan memproses hukum. Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen riset. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada mengungkap ada indikasi server PDN Kemenkominfo yang melayani sistem keimigrasian lumpuh akibat terkena serangan siber. Menurut Pratama, kalau sistem backupnya cukup baik, pemulihan tak akan memakan waktu lama. Pratama juga mengingatkan potensi pencurian data pribadi seperti paspor dari peristiwa ini. Dari indikasi-indikasi yang ada, kemudian dari pengalaman yang selama ini kita dapatkan, ini seperti terkena serangan peretas dan metode yang digunakan adalah pengiriman ransom, jadi kena ransomware sehingga sistem yang ada di server PDN, terutama sistem yang dimiliki oleh imigrasi, rusak. Kalau sampai si peretas ini tidak hanya melakukan ransom tetapi juga melakukan pencurian data, artinya data-data paspor kita mungkin sudah dicuri oleh mereka.